Media Positif segera dimulai. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDIW Hasan, yang kami hormati guru-guru dan tenaga pendidik pada Satuan Pendidikan SDIW Hasan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyertaannya sehingga pada hari ini kita semua boleh berkumpul di tempat ini, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, kita membuka kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas anugerah kasih-Mu yang telah dilimpahkan kepada kami. Sekarang kami mau ini sedikit dengan Tuhan selalu menyertai kami supaya kami bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Nama dan puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Acara yang berikut yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDIW Hasan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Kepada Ibu kami silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu calon guru penggerak angkatan ke-10, yang saya hormati rekan-rekan pendidik SDIW Hasan, yang saya hormati juga adik-adik PPL SPK Nusa Timur, singkatnya semua peserta sosialisasi yang sama saya hormati. Pada tempat yang pertama, patut kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena atas berkat dan bimbingannya sehingga kita semua sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, terima kasih untuk Ibu calon guru penggerak Ibu Mercy yang hari ini sudah mengadakan rencana untuk mensosialisasikan budaya positif untuk kita guru-guru SDIW Hasan. Juga terima kasih untuk rekan pendidik dan adik-adik PPL yang telah menghargai undangan kami walaupun secara lisan. Pada tempat yang berikut, saya selaku pemimpin di SDIW Hasan ini mengajak rekan pendidik SDIW Hasan untuk mengikuti kegiatan guru penggerak dari kawal kita Ibu Mercy. Juga kita berterima kasih karena dengan kehadiran Ibu Mercy di sekolah kita, maka sekolah kita akan terdaftar dalam guru penggerak. Yang sebenarnya sekolah kita sudah terdaftar dalam sekolah penggerak, namun karena umur Mama sebagai pemimpin sudah lewat, maka tahun lalu kita tidak sempat terdaftar dalam sekolah penggerak. Maka itu sekali lagi saya mengajak kita semua untuk adik-adik SPK juga ke depan ada pendidikan tentang guru penggerak. Maka mari kita semua melibatkan diri karena guru penggerak itu adalah jalan terbaik untuk kamu-kamu yang masih muda. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Ibu Mercy karena dengan kehadiran Ibu Mercy maka sekolah kita terdaftar dalam guru penggerak. Untuk tidak memperpanjang waktu, maka acara kita saya buka secara resmi. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah membuka acara kita pada hari ini. Sekarang kita beranjak pada acara yang berikut, yakni pemaparan materi oleh calon guru penggerak. Kepada Ibu, waktu dan kesempatan.
Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, para guru dan tenaga pendidik, serta adik-adik PPL yang sama saya hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pada tempat yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaannya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala dan para guru serta adik-adik PPL karena telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan penghimbasan program pendidikan guru penggerak tentang budaya positif yang akan saya paparkan. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang, sekolah adalah suatu tempat belajar dan menumbuh kembangkan karakter murid. Untuk itu, diperlukan adanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, yang memberikan keleluasan kepada semua warga sekolah untuk mengapresiasikan diri. Dengan situasi yang nyaman, akan mempermudah bagi sekolah untuk menuntun dan mengembangkan budaya positif yang dapat mendukung ketercapaian tujuan pendidikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran di sekolah harus membuat murid memperoleh kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, maka diperlukan adanya budaya positif di sekolah. Dengan penanaman budaya positif, hal-hal baik akan dimunculkan dalam berbagai kegiatan. Dan semua itu dapat diciptakan mulai dengan pembuatan keyakinan kelas yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Adapun tujuan dari budaya positif, yang pertama, menunjukkan keberanian murid dalam mengemukakan pendapat atau usul tentang keyakinan kelas yang ingin diciptakan dan disepakati bersama. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif berdasarkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang ketiga, menumbuhkan budaya positif dari diri setiap murid berdasarkan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri sendiri. Yang keempat, mendisiplinkan diri murid sesuai dengan keyakinan kelas berdasarkan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menumbuhkan tanggung jawab, komitmen, dan teguh pendirian. Dan yang terakhir, mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang berikut pengertian budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah pembiasaan hal-hal baik yang mencakup sikap atau perilaku atau tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Contoh budaya-budaya positif yang ada di sekolah seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar. Terus yang berikut menjaga dan membersihkan halaman sekolah. Yang berikut menegur dan menyapa sesama warga sekolah. 5 tindakan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Dan yang terakhir, evaluasi dan refleksi. Dalam kegiatan perencanaan, yang telah saya lakukan adalah yang pertama, saya menyusun rencana kegiatan pengimbasan program pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Yang kedua, saya berkolaborasi dengan Ibu Kepala Sekolah untuk mendapatkan jadwal pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Kemudian, yang ketiga, saya menentukan dan menetapkan waktu yang tepat untuk bersama-sama boleh melaksanakan kegiatan pengimbasan pada hari ini. Kemudian, waktu pelaksanaannya terjadi pada hari ini. Untuk evaluasi dan refleksi akan dilaksanakan setelah kegiatan pengimbasan ini berakhir.
Yang berikut dukungan yang dibutuhkan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Tentunya dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Yang pertama, dukungan dari atasan dan rekan sejawat. Dukungan dari atasan dalam pembentukan dan penebalan disiplin positif di sekolah untuk menjaga role model yang memberikan teladan dalam penerapannya. Yang kedua, dukungan dari orang tua atau wali murid dan lingkungan. Dukungan dari orang tua untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan budaya positif di rumah dan di lingkungan masyarakat sehingga menjadi teladan bagi murid. Yang terakhir, tentunya dibutuhkan dukungan dari murid, berkolaborasi dengan murid dalam membuat keyakinan kelas serta konsisten dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Marilah kita memberikan tepuk kepada ibu yang menerima materi yang singkat. Sekarang kita beralih pada sesi tanya jawab diskusi. Untuk sesi diskusi memberikan kesempatan kepada 2 orang penanya. Oleh karena itu waktu dan kesempatan pada 2 orang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, ada pertanyaan dari saya. Bagaimana upaya membangun budaya positif di sekolah? Baik, waktu yang berikut saya berikan kesempatan kepada Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Miri. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Dalam membangun budaya positif, tentu bukanlah tugas seorang guru saja. Namun, semua komponen sekolah berperan penting dalam membangun budaya positif di sekolah. Langkah awal dalam membangun budaya positif di sekolah yakni membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya positif di sekolah. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah, menyenangkan, dan memerdekakan siswa tanpa menekan siswa. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban yang sangat luar biasa yang Ibu berikan tadi kepada penanya pertama. Sekarang kita memberikan kesempatan kepada penanya kedua untuk bertanya. Waktu silakan. Pertanyaan saya, bagaimana peran Ibu sebagai calon guru penggerak dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah? Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Peran saya dalam penerapan budaya positif di sekolah yakni sebagai guru, tentunya saya harus menjadi teladan bagi murid-murid saya. Sederhananya, misalkan budaya positif tentang 5S akan saya lakukan terlebih dahulu sehingga bisa dilakukan pula oleh anak-anak. Yang kedua, saya berusaha memberikan contoh kepada anak-anak dengan cara datang tepat waktu di sekolah sehingga dapat dicontohi oleh anak-anak. Hal positif lain yang terjadi di lingkungan sekolah kita adalah di pagi hari anak-anak berantusias membersihkan ruangan kelas, halaman, dan lingkungan sekolah. Saya memberi contoh dengan ikut terlibat dalam proses pembersihan lingkungan sekolah. Kemudian, saya juga membantu peserta didik dalam pembentukan keyakinan kelas. Ini diharapkan semua keyakinan kelas yang telah kita sepakati, ditaati, dan dijalankan oleh seluruh warga kelas. Terima kasih. Dengan demikian, sesi diskusi kita pada hari ini telah berakhir. Diberikan oleh calon guru penggerak. Waktu dan tempat, silakan. Baik, dari
pemaparan materi tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa budaya positif perlu ditingkatkan di sekolah dengan berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Sebagai guru, kita harus menjadi contoh dan teladan dalam menerapkan budaya-budaya positif di sekolah. Terima kasih. Dengan demikian, acara pengimpasan program pendidikan guru penggerak tentang budaya positif telah berakhir. Untuk itu, ada kesimpulan dari Ibu calon guru penggerak? Silakan. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Kepala Sekolah dan para guru serta adik-adik TPL sekalian yang telah mengikuti kegiatan pengimbasan ini. Kesimpulan yang disampaikan oleh Ibu Mary menurut saya sudah sangat luar biasa, dan saya berharap semoga budaya-budaya positif dimulai dari hal-hal sederhana dapat kita terapkan dan kita tumbuhkan dalam diri anak-anak kita. Dan semoga peran kita sebagai contoh dan teladan bagi anak-anak kita dapat kita tingkatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Dengan demikian, acara kita pada siang hari ini telah berakhir. Acara yang berikut adalah kita tutup acara kita pada hari ini dengan berdoa. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat berdoa dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjaga kami dari awal kegiatan hingga selesai ini. Sekarang kami mau istirahat jika yang bersama menjaga dan menuntut kami sehingga kami beristirahat dengan baik. Kemudian Kristus dengan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, Devi? Keyakinan kelas itu apa? Oke. Pertanyaan yang bagus. Keyakinan kelas itu hal-hal positif yang kita buat sebagai aturan kelas. Keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama antara siswa dengan guru. Nah, setelah buat keyakinan kelas itu, maka kita harus mentaati apa yang sudah kita sepakati bersama. Contoh, Ibu kasih contoh keyakinan kelas, contoh seperti saling menghargai. Keyakinan kelas itu dibuat menggunakan kalimat positif, tidak menggunakan kalimat negatif. Dia tidak menggunakan contoh seperti tidak boleh ribut. Dia tidak seperti itu. Tidak boleh ribut, kita harus bawa dia ke dalam kalimat positif, tertib di dalam kelas, atau menjaga keamanan. Contoh seperti itu. Sudah paham keyakinan kelas? Sudah. Baik. Sekarang kita mau membuat keyakinan kelas kita. Ibu bagikan satu orang satu kertas ini. Nanti masing-masing pikirkan keyakinan kelas apa yang kamu mau buat. Masing-masing pikirkan ya. Habis itu tulis kamu punya ide untuk keyakinan kelas itu. Ibu kasih waktu 2 menit untuk tulis keyakinan kelasmu di kertas ini. Boleh masing-masing pikirkan keyakinan kelasnya. Jangan balik ya yang dikasih. Oke,
Oke, silakan. Sudah? Sudah. Siapa yang belum? Yang sudah boleh tempel di kertas di depan. Yang sudah ada label. Silakan tempel di sini. Kalau yang sudah tulis kesepakatan kelasnya boleh datang tempel di sini. Oke, silakan satu persatu. Oke, Evi. Berikut. Oke. Yang berikut. Nela, silakan. Ya, taruh di bawah. Oke, kalian sudah membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang dibuat itu harus berjalan sesuai itu. Apa yang kamu tulis di sini, kamu harus lakukan sesuai itu. Contoh, mengerjakan tugas dan kumpul tepat waktu. Maka harus kerjakan tugas dan kumpul juga tepat waktu. Terus ada berdoa sebelum dan sesudah belajar. Terus mengucap salam, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, datang sekolah tepat waktu, duduk dengan tertib dan sopan, berpakaian rapi dan sopan, bermain dengan teman, saling menghormati dan menghargai, minta izin jika keluar kelas, dan datang tepat waktu. Oke, itu beberapa kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama. Jadi di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah mau berbuat sesuatu harus ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat. Baik, karena kita sudah buat keyakinan kelas, supaya keyakinan kelas ini dapat kita terapkan dengan baik, maka Ibu minta kalian untuk datang tanda tangan pembuatan keyakinan kelas. Jadi maju, satu-satu orang maju, tulis nama dan tanda tangan. Oke, silakan mulai dari Evi.
Dengan menandatangani kesepakatan kita, keyakinan kelas kita, maka pembuatan keyakinan kelas berakhir. Selamat pagi anak-anak. Mari. Selamat pagi Evi. Evi tahu tidak kenapa ibu panggil ke sini? Mungkin kalau saya datang terlambat, Bu. Menurut Evi, datang terlambat itu perbuatan baik atau tidak? Iya, baik, Bu. Tidak baik ya. Terlambat itu perbuatan yang salah. Baik, setiap manusia pernah melakukan kesalahan termasuk ibu. Ibu juga pernah terlambat seperti Evi. Tapi di sini ibu bukan mau mencari tahu siapa yang salah. Tapi ibu mau membantu Evi mencari solusi terhadap masalah keterlambatan Evi. Evi pasti punya alasan kenapa datang terlambat. Karena saya tidur terlambat. Tidur terlambat? Kenapa Evi tidur terlambat? Saya masih nonton TV, Bu. Oh, karena Evi nonton TV, makanya Evi tidur terlambat, sehingga bangun pun terlambat dan datang sekolah juga terlambat. Evi masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Masih ingat. Coba sebutkan. Datang sekolah tepat waktu. Nah, apa yang harus Evi lakukan agar tidak terlambat datang sekolah dan bisa tepat waktu? Tidur lebih awal dan bangun juga harus lebih pagi. Baik, Evi sudah tahu apa yang harus Evi lakukan. Jadi mulai kapan Evi mau melakukannya? Mulai hari ini. Jadi mulai hari ini Evi mau melakukan perubahan itu untuk menjadi lebih baik dan tepat waktu berarti datang ke sekolah. Ibu yakin Evi pasti bisa melakukannya. Baik Evi, terima kasih banyak. Silakan kembali. Selamat pagi Mas Sanda. Selamat pagi. Mas Sanda tahu tidak kenapa ibu panggil ke sini? Mungkin karena saya buang sampah sembarangan. Betul sekali Mas Sanda. Membuang sampah sembarangan itu perbuatan yang salah atau benar? Salah, Bu. Baik Mas Sanda. Di sini ibu bukan mau mencari siapa yang salah, karena setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Di sini ibu mau membantu Mas Sanda mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Mas Sanda pasti punya alasan kenapa membuang sampah sembarangan. Karena saya belum kelas. Baik Mas Sanda, apakah Mas Sanda ingat keyakinan kelas yang kita sepakati? Coba sebutkan. Menjaga kelas, dan sekolah. Nah, apa yang harus Mas Sanda lakukan untuk menjaga kebersihan kelas dan sekolah? Membuang sampah pada tempatnya. Baik, Mas Sanda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kapan Mas Sanda mau melakukannya? Mulai hari ini. Oke, mulai hari ini. Luar biasa semangat Mas Sanda. Ibu mengapresiasi dan mendukung Mas Sanda untuk melakukan perubahan diri. Terima kasih Mas Sanda, silakan kembali.